Pada video ini kita akan belajar materi matriks. Materi matriks akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah. Ini adalah video bagian pertama. Pada video ini kita akan belajar pengertian matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Materi yang saya sampaikan pada video ini bisa teman-teman download bentuk PDF-nya. Linknya silahkan lihat di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini, teman-teman, ya. Jadi di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah 2104 negatif 27 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini, yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal, yang datar. 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non-kapital itu huruf kecil ya. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini berarti elemen IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non-kapital. Sebagai contoh, misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini kita gunakan huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, nah kita tulis A23, artinya ini elemen matriks A. Ya, A kecil ini artinya elemen matriks A. 23 ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan baca 23 ya. Ini baca satu-satu, 23. Oke, artinya baris kedua kolom ketiga. Lihat baris kedua yang mana? Baris itu yang horizontal, berarti yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom itu yang vertikal. Kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Oh, berarti yang sebelah sini kan. Jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1, A31. Ya, elemen baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga itu yang ini 911. Kolom ke-1. Kolom ke-1 yang vertikal yang pertama. Nah ini, oh berarti nilainya adalah A31 itu 9. Jelas ya? Nah, sekarang ada istilah ordo matriks ya. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris mana kolom. Maka ordonya itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Hati-hati kebalik. Ingat, baris dulu kali kolom gitu. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar. Oh, di sini ada 2 baris nih. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A23. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Bentuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu,
lalu kali banyaknya kolom. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1, karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Jelas ya? Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini saya golongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita pelajari jenis matriks berdasarkan polanya. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki 1 baris, teman-teman. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya barisnya itu hanya 1. Sebagai contoh, nah ini matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada 1 baris. Kolomnya di sini ada 3. Nah, contoh lagi, ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma 1, ini kolomnya ada 2. Jadi nggak berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma 1 itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya 1. Barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya 1, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang ya. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, nah ini matriks A, teman-teman lihat bentuknya dia persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang. Jadi dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Lihat, ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama ya. Diagonal utama itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini ya, ini dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1. Oh, berarti 6. Di sini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3. Berarti 4 trace-nya. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordonya, asalkan semua elemennya bernilai 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Oke. Yang kedua ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi ya, jadi ordonya itu harus sama baris dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contoh, nah ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama, ini gak boleh 0 semua ya, ini gak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau 2 0, 2 entry 0 itu gak masalah. Yang penting gak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua, maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi, nah, teman-teman lihat diagonal utamanya 3 0 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua kan.
Nah, berikutnya yang ketiga ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua. Elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua. Nah, ini identitas matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya. Ini harus 1 semua. Elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0, maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0, ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas. Itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh. Nah, teman-teman lihat, kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya, yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah, ini di bawah ini kan diagonal utama. Yang di bawahnya itu ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, ini nih segitiganya, maka ini dikatakan segitiga atas. Nah, yang kedua, matriks segitiga bawah biasanya diberi nama L kapital. Contoh, nah ini kebalikannya ya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Ya, contoh. Nah, ini diagonal utama. Lihat bagian atasnya kan 0. Berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, ini segitiganya. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita pelajari transpose matriks. Nah, secara sederhana, yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A, ini matriks ordonya 3 kali 3 ya. Kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan pangkat T, oke? Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini transpose dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom, atau sebaliknya, kolom dengan baris juga nggak masalah. Teman-teman lihat baris pertama, 1, 2, dan 3, ini kan baris. Kita tulis, kalau transposenya kita tulis menjadi kolom 1, 2, dan 3. Ini jadi baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua 3, 4, 5, kalau transposenya kita jadikan kolom kedua 3, 4, 5. Dan baris ketiga 2, 1, 1 ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Contoh lagi. Ini matriks A. 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita akan mencari transposenya. Kita lihat baris pertama 2, 1, 4, ini kita jadikan kolom pertama 2, 1, 4. Baris kedua 1, 4, 5 kita jadikan kolom kedua 1, 4, 5. Dan baris ketiga 4, 5, 3 ini kita jadikan kolom ketiga 4, 5, 3. Nah, ini adalah A transpose atau matriks transpose dari matriks A. Nah, kalau teman-teman lihat antara kalau contoh kedua ini matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan? Elemennya itu sama. 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpose ini dikatakan sebagai matriks simetris. Oke, ini sedikit typo ya. Matriks A disebut sebagai matriks simetris kalau ternyata A-nya dia sama dengan A transpose. Kalau di contoh 1 itu kan beda kan. Berarti ini bukan matriks simetris. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang letaknya sama itu bernilai sama. Contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B. Ini matriks A-nya setengah 059, sementara matriks B-nya sin pi per 6, 0, akar 25, 3 pangkat 2. Nah, ini matriks A dengan B itu
matriks yang sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama. Misalkan ini setengah, ini kan elemen baris 1 kolom 1. Di sini B itu elemen 1, elemen baris 1 kolom 1 itu sama. Sin pi per 6. Ini adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah juga. Jadi ini nilainya sama, setengah. Ini baris pertama kolom kedua 0 kan sama juga. Kemudian ini baris kedua kolom pertama 5. Ini akar 25 berapa? Akar 25 ya 5 juga, ya enggak? Ini baris kedua kolom kedua 9. Ini 3 kuadrat berapa? 9 juga. Jadi ini A sama aja dengan B karena nilainya sama. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal latihan. Kita mulai dari soal pertama. Soalnya seperti ini. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P. Nah, ini matriksnya. Kita akan mencari jumlah elemen diagonal utama. Yang disebut dengan diagonal utama itu bagian sini, ya. 5, negatif 10, kemudian 1. Nah, ini pilihannya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Ingat diagonal utama itu sebelah sini berarti 5 ditambah negatif 10, kemudian ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 kan negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal kedua. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas. Nah, yang mana? Identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1, ya. Nah, ini bukan identitas. Lihat diagonal utamanya di sini 1, 0. B juga ini bukan identitas, diagonal utamanya juga 1, 0. Yang C juga bukan. Nah, ini diagonal samping 1 yang bernilai 1, jadi ini bukan, ya. Yang D ini matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1, sementara elemen lainnya itu bernilai 0. Jadi ini jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas soal ketiga. Diketahui matriks ini adalah matriks diagonal. Nilai A, B, C berturut-turut adalah, nah ini matriks diagonal. Ingat matriks diagonal itu yang diagonal utama itu tidak bernilai 0 semua, sementara elemen lainnya bernilai 0. Jadi yang ini kan elemen lain. Selain diagonal utama dia harus bernilai 0. B min 1 sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1. Kemudian ini aja dulu ya. A tambah B harus bernilai 0 juga. Pokoknya yang bukan 0 itu diagonal utama, ya. Jadi dari sini kita dapat, oh ya, B-nya kita ganti aja dengan 1, ya. A tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah negatif 1. Kemudian dari sini 2A tambah C juga bernilai 0, kita dapat A-nya itu negatif 1. 2 kali A kita ganti A-nya negatif 1 ditambah C sama dengan 0. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah C sama dengan 0, maka C-nya sama dengan positif 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai ABC berturut-turut. Berarti dari A dulu, ya, negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Negatif 1, 1, dan 2. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh keempat. Soal keempat. Diketahui matriks segitiga atas, ya, ini matriks segitiga atas, nilai X yang memenuhi. Ingat, kalau matriks segitiga atas berarti yang bawahnya ini bernilai 0 semua, teman-teman. Nah, bagian sini ini bernilai 0 semua, ya. Jadi Y dikurangi 1 dia harus bernilai 0, maka Y-nya 1. Oke? Ini juga sama, harus bernilai 0. X min 4Y sama dengan 0. Y-nya kan udah dapat 1. Jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah positif 4. Ada nggak? Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh soal kelima. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Diketahui matriks A, ini matriks A-nya dan ini matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maka A transpose sama dengan, nah, kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Ingat, dua buah matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama, ya. Ini matriks A dan B itu ordonya sama, yaitu 3 baris 2 kolom. Ini juga sama, 3 baris 2 kolom. Dan yang kedua, itu dikatakan sama jika elemen yang letaknya sama, nilainya sama. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 ini 1, ini juga sama 1.
Ini 4, ini juga sama 4. Ini negatif 5, ini juga sama. Ya enggak? Nah, di sini yang ditanyakan adalah A transpose. Berarti kita harus tahu dulu ini elemennya itu berapa aja. Nah, untuk dapat nilai ini kita harus tahu dulu nilai A. Ini juga sama. Jadi target kita akan mencari nilai A-nya dulu, ya. Kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Pertama kita gunakan bagian ini dulu. Kenapa bagian ini? Karena variabelnya cuma satu, ya. Kita dapat B-4 baris ketiga kolom pertama nilainya sama dengan yang ini juga sama, baris ketiga kolom pertama negatif 9. Jadi B-nya berapa? Negatif 9 ditambah 4, negatif 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A. Kita gunakan, saya pakai yang ini aja, ya. Oke. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B. B-nya kita udah dapat, ya. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi negatif 5, itu 11. Jadi 5A sama dengan 11 dikurangi 1, 10. Maka A-nya berapa? 10 dibagi 5, A-nya itu 2. Jadi nilai matriks A, elemennya ini bisa kita lengkapi, ya. 2A tambah 3 berapa? A-nya ganti aja dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Nah, ini 5A tambah 1 sama, A-nya ganti dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, oh ini nilainya 11. Oke, nah ini pilihannya. Jadi matriks A-nya adalah 1, 7, 1, 7, 4 negatif 5, kemudian negatif 9, 11. Nah, sekarang kita akan mencari A transpose-nya. Ingat, transpose itu merubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi baris pertama 1, 7 kita jadikan kolom pertama 1, 7. Baris kedua 4 negatif 5 ini jadi kolom kedua 4 negatif 5. Dan baris ketiga negatif 9, 11 ini jadikan kolom ketiga negatif 9, 11. Ada nggak? 1, 4 negatif 9, 7 negatif 5, 11. Yang D, ya. Ini jawabannya. Oke, sampai sini dulu video pertama untuk materi matriks. Video berikutnya bagian kedua, insya Allah kita akan belajar operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.